Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma kana wa ma yakun wa ma kana sawfa yakun law kana kaifa kana innama amruhu bainal kafi wan nun wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fillah haqqa jihadihi wa hadha sawa'us sabil. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Mustafa, man qada qauman maq'adan lam yadhkurullaha fiha wa lam yusalli ila nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kana illa hasratan yaumal qiyamah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Oase Zakat TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa saling mensyukuri apa yang Allah berikan, terutama nikmat kesempatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka dalam rangka mensyukuri kesempatan itu, marilah sama-sama kita isi dengan membahas sebuah kajian dengan tema Islam sebagai agama yang asing dan ia akan kembali asing nanti pada akhir kiamat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para sahabatnya. Beliau berkata, "Bada al-Islamu ghariban fasayaudu kama bada'a ghariban." Islam dimulai dengan terasing. Kama bada'a ghariban, maka dia pada akhir dunia tadi, pada akhir nanti akan menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Salah seorang sahabat bertanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang dianggap asing itu? Rasulullah menjawab, "Alladzina yumsikuna bi kitabillahi hina yutrak." Kata Rasul, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap kitab Allah hina yutrak, di mana kebanyakan orang meninggalkan. Yang kedua kata Rasul, alladzina yahyawna ma amatan nas min sunnati. Orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahku, di mana kebanyakan manusia sudah mematikannya. Dan yang ketiga kata Rasul, alladzina yuslihuna inda fasadan nas. Orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, di mana kebanyakan manusia berbuat kerusakan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan bahwa pada mulanya Islam agama yang asing. Islam muncul sebagai agama yang asing karena pada waktu itu kaum kafir Quraisy menyembah Tuhan, menyembah banyak Tuhan, paganis. Rasul datang dengan membawa konsep satu Tuhan. Nah, ini asing, di mana orang kebanyakan taunya Tuhan itu banyak, tapi Rasul membawa ajaran bahwa Tuhan itu satu. Seperti kita ketahui, bangsa Arab ketika itu memiliki hampir ratusan Tuhan, bahkan jumlahnya menurut satu riwayat berjumlah sekitar 365 Tuhan patung berhala seantero jazirah Arab.
di mana dari 365 berhala diwakilkan oleh 3 berhala yang disebut dengan Lata, Uzza, dan Manat. Nabi Muhammad SAW lahir datang membawa ajaran yang asing bagi mereka, asing bagi nenek moyang mereka. Mereka tentang mati-matian. Apa-apaan Tuhan kok satu, gitu kan? Ini bertentangan dengan Tuhan nenek moyang kita. Nah, ketika yang lain tata cara ibadahnya, sesajen, dan sebagainya, Rasulullah datang dengan tata cara ibadah yang baru, yang asing bagi mereka. Diawali dengan takbir, ada ruku, ada sujud yang tentu belum pernah mereka dengar dan mereka lakukan sebelumnya, termasuk nenek moyang mereka. Maka ini sesuatu yang asing bagi mereka. Maka Rasul mengatakan Islam datang sebagai agama yang asing. Fasayaudu kama bada'a gariban. Maka nanti, kata Allah, saufa sayaudu, maka nanti, kata Rasul, pada hari akhir yang dimaksud Rasulullah SAW, akan menjadi agama yang asing. Tentu hal ini, hadis ini membuktikan kenabian Rasulullah SAW, karena beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu kejadian yang akan terjadi 1 tahun, 2 tahun, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun yang akan datang. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika di hari akhir nanti, ketika Islam menjadi asing, jumlah umat Islam sedikit? Tidak. Kata Rasulullah, mereka bahkan jumlahnya bagai buih di lautan. Bagaimana orang-orang yang beruntung, yang asing menurut Rasulullah tersebut? Kita bahas pada segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai agama yang asing pada satu hari nanti, atau mungkin saat ini, tentu orang-orang yang menjalankan ajarannya pun termasuk orang-orang yang asing. Maka tidak salah Rasulullah SAW berkata, "Fatuba lil ghuraba," maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Maka sahabat ketika itu bertanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang dimaksud orang-orang asing tersebut? Sahabat ketika itu tentu ketika Rasulullah mengajarkan sesuatu, dia antusias ingin mengetahui apa sih, bagaimana sih orang-orang yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah. Karena mereka antusias untuk menjadi orang tersebut. Paling tidak dia akan mengabarkan kepada orang lain, dia akan mengabarkan kepada generasi selanjutnya perihal orang-orang yang dicintai dan dicintai Rasul dan dicintai Allah itu seperti apa. Kata Rasulullah, yang pertama, orang-orang yang asing yang beruntung itu adalah alladzina yumsikuna bi kitabillahi hina yutra. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada kitab Allah ketika kebanyakan orang saat itu meninggalkannya. Tentu kalau kita berbicara kitabullah dan ditinggalkan, yang dimaksud ketika itulah orang-orang Islam yang sudah banyak meninggalkan kitabullah. Kitabullah tentu dalam bahasa syariat, ajaran-ajaran
Allah melalui Rasulnya, sudah banyak yang meninggalkan. Tentu kalau dalam kapasitas sederhana kemampuan kita, terlalu banyak ajaran-ajaran Rasulullah, terlalu banyak aturan-aturan dalam kitabullah. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, penuhilah zakat. Mendirikan sholat bermakna mendirikan dan menjaga sholat itu. Karena dalam substansi yang benar, implikasi dari orang yang menjaga sholat tersebut adalah tanha anil fahsai wal munkar. Sholat yang dia jalankan, sholat yang dia laksanakan akan menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas sekarang banyak pertanyaan, ada kalau kita lihat di TV, ada koruptor, waduh, ada koruptor lulusan Al-Azhar, wah, itu Al-Azhar sekolah ini lulusan Arab, atau ada koruptor yang gelarnya haji, ya, orang-orang tersebut sudah pasti orang-orang yang tidak mendirikan sholat, orang-orang yang melaksanakan ritual ibadah hanya sebagai formalitas belaka. Bisa jadi kita tidak seuzon, tapi mungkin saja ada orang yang melaksanakan haji bukan karena panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hanya pelengkap gelar semata. Karena misalnya mau nyalek nih, dikit lagi kan tahun 2014, dia mau nyalek, wah ini baru doktor doang nih, masih kurang 2 gelarnya, doktor sama haji. Kalau taruhin haji bagus nih, maka daftar haji. Masih doktor, profesor, udah profesor, wah masih kurang nih katanya, tambahin haji, maka kurang 1 lagi, padahal tuh ALN, biar lengkap dah gelarnya. Ya, bisa jadi orang-orang yang mempunyai gelar haji, atau ada orang misalnya melaksanakan sholat hanya untuk dilihat oleh orang. Kalau kita bertanya hal tersebut tentu ada, ya. Atau ada orang yang sudah sholat 5 waktu, tidak, ya menurut dia sudah tidak riya, tapi dalam kehidupan yang nyata dia tidak menjaga sholatnya. Perbuatannya masih cenderung banyak hal-hal yang berbau maksiat, keji dan mungkar. Mulut lisannya tidak dijaga, masih suka berbohong, bahkan tidak sedikit kadang menyakiti hati orang lain. Tangannya, mata dan kakinya tidak dijaga dan tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif, bahkan terkadang digunakan untuk melangkah, untuk memegang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya dia tidak menjaga sholatnya. Nah, orang-orang seperti ini dalam konteks hukum Allah, dalam konteks kitabullah, dia tidak berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata tentu dalam konteks bahasa syariat terlalu banyak kita membahas berpegang teguh terhadap kitab Allah dari hal yang sederhana lah tadi, mendirikan sholat. Yang kedua, kata Rasul, yang dimaksud orang yang beruntung, orang asing yang beruntung itu adalah alladzina yahyawna ma amatan nas min sunnati. Orang-orang yang senantiasa mencoba menghidupkan terus sunnah-sunnah Rasul, di mana kebanyakan manusia mematikannya. Tentu dengan alasan misalnya modernisasi, dengan alasan pokoknya alasan-alasan yang bersifat duniawi, kebiasaan-kebiasaan atau sunnah-sunnah Rasulullah dimatikan. Apa sebagian dari sunnah Rasulullah tersebut? Tentu banyak. Kalau kita berbicara sunnah Rasulullah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa
kita laksanakan. Misalnya bagian dari sunnah Rasulullah adalah afsus salam, wasilul arham. Ucapkanlah salam, sambunglah terus tali persaudaraan. Nah, ini perintah Rasulullah SAW. Namun kalau kita lihat perilaku umat muslim belakangan, justru umat muslim lebih senang terkotak-kotak, lebih senang terpecah-pecah, dan lebih senang besar sendiri ketimbang membawa saudaranya. Padahal umat muslim dengan muslim yang lain itu seperti bangunan. Ketika salah satu muslim tersakiti, disakiti, atau merasa sakit, maka muslim yang lain paling tidak ia merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Sikap terpecah, pragmatis, materialistis yang menghinggapi kaum muslim saat ini menyebabkan ajaran Rasulullah yang sederhana tersebut sedikit terlupakan, sedikit hilang. Coba kalau kita perhatikan, saat ini umat muslim senang membangun sebuah komunitas yang skupnya sebenarnya kecil, dan muslim yang lain kemudian membangun komunitas lain, sehingga bahkan terjadi persaingan antara komunitas satu dengan yang lain. Kalau persaingan tersebut dalam konteks fastabiqul khairat, mereka berlomba dalam hal kebaikan, ini satu hal yang positif. Tapi kalau kelompok yang mereka bangun, mereka banggakan adalah ternyata bagian dari memecah persaudaraan, menghilangkan afsus salam, atau bahkan memutuskan tali silaturahim. Ini tentu salah satu hal yang tidak mereka sadari, menyebabkan atau memutuskan tali silaturahim antara saudara mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perihal orang ketiga yang beruntung, orang asing ketiga yang beruntung menurut Rasulullah SAW, kita akan bahas pada segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, yang dikatakan orang asing yang beruntung itu yang pertama adalah alladzina yumsikuna bi kitabillah hina yutraq, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada kitab Allah di mana kebanyakan orang meninggalkannya. Yang kedua tadi alladzina yahyauna ma amatan nas min sunnati, yaitu orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan dirinya, dalam kehidupan kesehariannya, di mana kebanyakan manusia mematikannya. Dan yang ketiga adalah alladzina yuslihuna inda fasadan nas, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, di mana kebanyakan manusia berbuat kerusakan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belakangan tentu kita masih ingat negara kita, bahkan ibu kota negara kita, atau kebanyakan di seantero tanah di negara kita ini terkena musibah, berbagai macam musibah. Jakarta lah yang paling ramai tahun ini adalah kebanjiran.
terjadi banjir di mana-mana yang mematikan hampir semua aktivitas warga Jakarta. Media mengatakan saling menyalahkan. Konon katanya kiriman datang dari Bogor. Orang Bogor kemudian menyalahkan orang Jakarta karena membangun banyak villa-villa di tempat resapan yang mereka tinggali. Namun salah siapapun, paling tidak ini adalah salah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di laut, tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena perbuatan manusia. Jadi kalau terjadi banjir, jangan pernah menyalahkan air. Pada hakikatnya air yang mengungsi karena tempatnya telah dibanjiri oleh manusia. Bukan manusia mengungsi karena tempatnya dibanjiri air. Kemudian dalam konteks fasadun nas, di mana manusia sudah tidak ada lagi kepekaan di dalam dirinya untuk menjaga lingkungannya. Adalah salah satu dari penyebab banjir itu adalah buang sampah sembarangan. Hidup kotor, kebersihan tidak teratur. Padahal Rasulullah sudah jelas-jelas mengajarkan umatnya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Karena kebersihan adalah salah satu pola dan tingkah laku dari menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan. Ketika diri sendiri dan lingkungan sudah dijaga kebersihannya, maka kehidupan lingkungan tersebut, kampung tersebut, kota tersebut, bahkan negara tersebut menjadi sebuah lingkungan yang bersih. Ketika tentu kalau lingkungannya bersih, tidak ada lagi musibah banjir. Ya, walaupun dalam konteks musibah adalah kehendak Allah, paling tidak beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah manusia sendiri. Kerusakan-kerusakannya yang menyebabkan adalah manusia sendiri. Ada lagi misalnya bagian dari kerusakan yang dilakukan manusia, di mana sikap manusia lebih senang terlihat, lebih senang baku hantam, lebih senang caci memaki ketimbang merangkul satu sama lain, ketimbang berdialog. Kalau kita lihat media-media saat ini, baik cetak maupun elektronik, sedikit salah serang, pemerintahan salah demo rusuh, pemilihan umum kalah, satu pemilihan kepemimpinan daerah kalah, tidak puas, wakar. Seolah-olah masyarakat kita, bangsa kita lebih mempunyai kecenderungan untuk merusak ketimbang melakukan satu kebaikan, melakukan kebajikan. Nah, ketika ada orang-orang yang mempunyai, yang konsisten, yang istiqomah untuk terus melakukan kebajikan, di saat kebanyakan manusia melakukan kerusakan, nah ini adalah salah satu orang yang menurut Rasulullah SAW yang orang asing yang beruntung kelak. Meskipun secara fisik misalnya orang-orang asing ini kita bisa deteksi belakangan orang-orang yang berkostum Islam lebih asing ketimbang orang-orang yang sebagaimana mestinya. Nah, ini secara fisik juga. Orang-orang tersebut sudah, meskipun fisik tidak menjadi aturan orang beriman atau tidak beriman, paling tidak dalam konteks kesopanan dan sesuai dengan syariat bisa dikatakan itu cermin dari keimanannya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita bermuhasabah dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita melalui sahabat dan para ulama, dengan menyebutkan 3 ciri orang-orang asing yang beruntung,
karena senantiasa menjalankan ajaran-ajaran Islam yang ketika itu dianggap asing. Dan mudah-mudahan kita di antara orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan apa yang beliau ajarkan melalui Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabba'una shigharan. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura ashabina wa umura madha ma fis samawati wal ard. Allahumma yassir alaina al yusra alladhi yassartahu ala katsirin min ibadika wa ghnani min fadlika amman siwaka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika ya rahmanu ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian akhir pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk Al-Fakir secara pribadi, dengan mengingat ajaran Rasulullah, sabda Rasulullah tentang 3 ciri-ciri orang asing yang beruntung, yang menjalankan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika itu atau mungkin saat ini sudah dianggap asing. Dan mudah-mudahan kita di antara orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabil haq. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.